Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita teruskan studi kita, kristalisasi. Dan ini tema yang kedua dari kitab kitab Yoel. Kita akan ambil hanya 2 tema saja untuk kitab Yoel yang 3 pasal ini. Dan tema kita terkait dengan hari Tuhan. Hanya kita melihat dalam 3 pasal kitab Yoel ini bahwa hari Tuhan itu terkait pertama aspeknya adalah suatu penghukuman atau penghakiman Tuhan dalam arti menghajar umatnya, ya. Hari yang gelap itu kalau kita baca, kita kemarin sudah bahas itu ya. Hari Tuhan itu artinya seperti apa? Dianalogikan seperti serangan belalang yang kalau di depannya itu Taman Eden, nanti begitu diserang oleh belalang itu, maka di belakangnya udah seperti padang gurun tandus. Kalau pasal 2 ayat 3 ini dibilang di sini ya. Dikatakan di sini betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan, siapa yang dapat menahannya ya. Nah, jadi kita sudah bahas ya bahwa hari Tuhan itu aspek pertama adalah penghajaran atau disiplin ya dari Tuhan untuk umatnya ya. Kemudian kita lihat dari pasal yang ke Yoel ini, mulai dari pasal yang kedua ayat yang ke-12 ya sampai seterusnya itu ada suatu sampai ayat yang ke-27 ada seruan untuk pertobatan kepada umat Tuhan ya. Dikatakan di sini, tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Saya bacakan ya ayat 12 ya pasal 2. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu mungkin dia mau berbalik dan menyesal dan seterusnya ya. Disuruh di sini imam-imam ya, tua-tua, para pelayan mesbah, pelayan Tuhan, bahkan seluruh penduduk negeri ya, untuk mengadakan suatu hari pertobatan seperti itu ya. Supaya hari Tuhan yang merupakan suatu penghukuman, suatu hajaran itu ya bisa dilewati lah, kalaupun tidak bisa dihindari ya bisa dilewati dengan baik. Karena begini, setelah ada seruan pertobatan, kemudian dari pasal 2 ayat 18 ke bawahnya itu sampai ke pasal yang ke pasal ayat yang ke-27 itu ada suatu pemulihan untuk umat Tuhan ya. Ada pemulihan untuk umat Tuhan. Setelah hari Tuhan dalam arti penghukuman, kemudian ada seruan bertobat, kemudian ada janji pemulihan, katakanlah begitu. Yang secara, saya ambil satu ayat saja ya, janji pemulihan itu pasal 2 ayat 25. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip, tentaraku yang besar yang kukirimkan ke antara kamu. Jadi Tuhan berjanji ya, ketika nanti hari Tuhan sudah datang dalam arti penghakiman, penghukuman terhadap umatnya, hajaran, disiplin, tapi kemudian umat Tuhan bertobat, maka Tuhan janji ya bahwa Dia akan memulihkan, dalam arti dikatakan di sini hasil yang dimakan, tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang itu dibalikin lagi. Artinya pemulihan itu terjadi, pemulihan total ya, seolah-olah tidak ada hajaran Tuhan itu, kehancuran yang datang dari Tuhan itu tidak artinya dipulihkan total, dikembalikan ya. Bahkan kalau dalam kasus Ayub itu jadi 2 kali lipat yang dimiliki oleh Ayub itu ya, pemulihan Tuhan. Jadi intinya penghajaran Tuhan disertai seruan bertobat, maka terjadi pemulihan.
Dan dalam kitab Yoel ini ada pemulihan Tuhan yang berupa suatu nubuat yang dikutip oleh Petrus dalam khotbahnya ketika di hari Pentakosta itu. Inilah hari Tuhan yang di sini pasal 2, saya baca dulu ya. Ayat yang ke-28 Yoel ini ya. Dikatakan di sini, kemudian daripada itu akan terjadi setelah hajaran Tuhan, seruan pertobatan, kemudian setelah itu, nah ini ada yang dikatakan di sini, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Ini kalau dilihat konteksnya bukan semua manusia seluruh bangsa-bangsa, bukan begitu. Ini semua manusia kalau lihat konteksnya ini bicara umat Tuhan Israel, ya. Jadi seluruh manusia di sini artinya seluruh Israel, ya. Dikatakan anak-anakmu, laki-laki, perempuan akan bernubuat, orang-orang tua dan sebagainya, ya. Nah, ayat ini itu kalau saya bandingkan nih, kita baca dulu sebentar di Kisah Para Rasul, khotbah Petrus ya, pasal yang kedua ya, ayat yang ke-17 itu, ini saya pakai ILT ya. Itu Petrus setelah dia pencurahan Roh Kudus, dia kan orang-orang pada bingung gitu ya, akan kejadian di ruang atas itu ya. Kemudian Petrus bilang begini, ayat 17 pasal 2 ya, akan terjadi pada hari ini, namun inilah yang telah dikatakan oleh Nabi Yoel. Nah, inilah maksudnya Petrus mengutip itu untuk menjelaskan fenomena yang terjadi pada hari Pentakosta itu ya. Diambillah nubuat Yoel ini, dikatakan di sini dikutip ya, dan akan terjadi pada hari-hari terakhir, Elohim berfirman, aku akan mencurahkan dari rohku ke atas semua daging ya. Nah di sini kan yang mengalami pencurahan Roh Kudus kan nggak semua Israel ya, nggak semua daging, nggak semua manusia dalam arti semua umat Tuhan, enggak. Hanya ada 120 orang di situ kan, di ruang atas yang mengalami pencurahan Roh Kudus itu ya. Jadi sebenarnya nubuat Yoel ini yang Petrus kutip untuk menjelaskan peristiwa Pentakosta itu, pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta itu hanya nubuat penggenapan sebagian atau partial fulfillment, penggenapan yang sebagian aja ya. Dan memang kalau kita melihat pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta itu, kalau kita lihat Efesus 1 ayat 14, itu pencurahan Roh Kudus dalam pengertian arabon, istilah Yunani itu artinya panjar atau DP, bukan full Roh Kudus ya. Maksudnya bukan Roh Kudus dalam tingkat kepenuhannya seperti yang dialami Yesus ketika Yesus melayani di muka bumi ini ya. Jadi pencurahan Roh Kudus yang terjadi pada hari Pentakosta itu adalah pencurahan Roh Kudus yang berupa DP, down payment atau sebagian saja, bukan kepenuhan Roh Kudus. Tapi artinya DP itu, down payment arabon itu artinya nanti akan terjadi lagi. Coba dulu kita baca aja dulu ya, Efesus 1 ayat yang ke-14 ya, supaya kita tahu bahwa kita harus paham ya, bahwa penggenapan nubuat Alkitab itu tidak harus langsung, sekalipun Petrus mengutipnya itu nubuat Yoel, tapi itu bukan berarti seluruh pengertian seluruhnya itu sudah digenapi, belum ya. Itu hanya partial fulfillment. Nah, coba dulu kita lihat Efesus 1 ayat 14, ini saya baca ya, ILT dari ayat 13. Dan di dalam dia kamu juga setelah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam dia juga kamu yang percaya telah dimeteraikan dengan roh perjanjian yang kudus. Tapi ayat 14-nya yang merupakan jaminan usaha. Jaminan istilah dari Yunani arabon itu panjar ya, pembayaran di muka sebagian aja hanya, tapi itu bukti bahwa nanti akan diberikan pembayaran sepenuhnya, Roh Kudus dalam tingkat sepenuhnya ya. Jadi gereja yang mengalami pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta dan bahkan sepanjang zaman itu pencurahan Roh Kudus yang sebagian saja berupa panjar ya. Nanti gereja akan mengalami
pencurahan Roh Kudus yang full di akhir zaman itu, ya. Nah, oke lah, kita kembali lagi dulu ke kitab Yoel, ya. Ini dikatakan bahwa hari Tuhan itu yang pertama penghakiman, ajaran atas umat Tuhan, kemudian ada seruan untuk bertobat umat Tuhan, dan kemudian ada disebut sebenarnya hari Tuhan juga, tapi dalam aspek pemulihan umat Tuhan. Jadi hari Tuhan itu tidak hanya aspek hajaran atau disiplin atau penghukuman kepada umat Tuhan, bukan itu aja. Tapi setelah seruan pertobatan ada lagi masih disebut hari Tuhan juga yang berupa suatu pemulihan dan juga pembelaan Tuhan atas musuh-musuh umat Tuhan. Kalau dihilangkan di sini dari pasal 3, perhatikan ini ya. Sebab sesungguhnya pada hari-hari itu, ini hari Tuhan ini maksudnya, ya. Jadi hari Tuhan itu pengertiannya periode, bukan satu event tertentu gitu, tapi satu periode, ya. Dikatakan sebab sesungguhnya pada hari-hari itu, pada waktu itu apabila aku memulihkan keadaan Yehuda dan Yerusalem, ayat 2 perhatikan, aku akan mengumpulkan segala bangsa. Kalau kita baca terus itu ke bawahnya, itu suatu penghajaran atau penghakiman kepada bangsa-bangsa yang telah berbuat salah, khususnya kepada Israel. Disebut di sini ada bangsa, ada apa? Edom, di sini ada juga apa Tirus juga ada di sini ya, Sidon ya, dan sebagainya. Jadi hari Tuhan dalam aspek pemulihan umatnya juga berarti pembalasan atau penghakiman kepada bangsa-bangsa, ya. Jadi kita tangkap itu dulu ya, kita ulangi dulu urut-urutannya itu seperti begini. Yang pertama, Yoel bernubuat kepada Yehuda, itu di zaman Raja Yoas. Itu Raja Yoas itu termasuk raja yang baik ya, karena dia selama dia dibimbing oleh Imam Yoyada, kita tahu itu di Raja 12 itu ya. Nah, ketika dalam kondisi baik itu di situ Yoel bernubuat bahwa akan terjadi hari Tuhan, yaitu suatu hari penghukuman, penghajaran, disiplin kepada umat Tuhan, yang dianalogikan seperti serangan belalang. Itu satu. Jadi hari Tuhan itu adalah hari gelap gulita lah ya, bagi umat Tuhan. Kedua, seruan pertobatan ya, pada umat Tuhan supaya bertobat. Kemudian nanti ada lagi di sini pemulihan bagi umat Tuhan dan penghakiman bagi bangsa-bangsa juga, ya. Nah, kalau kita masuklah dulu sebentar untuk memperjelas persoalan ini, kita masuk dulu ke dalam konteks hari Tuhan dalam Perjanjian Baru. Paulus suka menyebut itu hari Tuhan, kadang dia pakai istilah hari Kristus. Ini ada beberapa ayat di sini, kita nggak usah baca nih ya. 1 Korintus 1 ayat 8, 1 Korintus 5 ayat 5, Filipi 1 ayat 6 sampai 11, pasal 2 ayat 16, ada juga 1 Tesalonika 5 ayat 2. Itu kalau Paulus menyebut hari Tuhan atau hari Kristus, itu biasanya itu terkait dengan kedatangan Kristus, yang orang Kristen biasanya menyebut 2 kali. Puncak kedatangan Kristus atau kedatangan Tuhan itu dibilang hari Tuhan, ya. Nah, kita ingat kalau tahu konsep hari Tuhan ya. Hari Tuhan bukan hanya penghukuman kepada umat Tuhan. Iya, memang ada sisi penghakiman. Tadi kan aspek pertama kan penghakiman kan. Tapi yang kedua juga suatu pembelaan bagi umat Tuhan, pemulihan bagi umat Tuhan, dan sekaligus penghakiman bagi bangsa-bangsa. Nah, ini dia. Jadi kedatangan Tuhan puncaknya nanti itu bukan ada 2 jadi pengertiannya di situ. Ada juga pemberian Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus sepenuhnya, karena tadi kan Efesus 1:14 kan pencurahan Roh Kudus sebagian kepada umat Tuhan tuh, yang di hari Pentakosta tuh penggenapannya. Nanti dia kedatangan Yesus atau kedatangan Tuhan yang puncaknya itu pencurahan Roh Kudus sepenuhnya. Itu satu sisi ya. Tapi yang sisi lain ada lagi, yaitu pembelaan atau penghakiman kepada bangsa-bangsa, ya. Nah, ini surat Roma pasal 8 ayat 19-21 itu menjelaskan dengan baik peristiwa hari Tuhan itu, ya.
Coba dulu saya baca, ini kita harus baca seluruhnya dulu 3 ayat ini ya, supaya kita semakin jelas ini mengenai hari Tuhan itu. Coba dulu kita baca Roma 8, ini saya pakai YLD ya. Roma 8 ayat 19 sampai 21. Ya baca ya. Sebab kerinduan yang dalam dari makhluk ciptaan menanti dengan sangat penyingkapan anak-anak Elohim. Karena itu 1:20, karena makhluk ciptaan telah ditundukkan kepada kesia-siaan, bukan karena kehendaknya sendiri, tetapi karena Dia yang telah menundukkannya atas dasar pengharapan. Ayat 21, bahwa makhluk ciptaan itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan kepada kemerdekaan kemuliaan anak-anak Elohim. Jadi peristiwa di Roma 8 ayat 19-21 itu sebenarnya menjelaskan hari Tuhan itu. Yaitu apa? Hari di mana putra-putra Elohim dibela Tuhan, dalam arti dipermuliakan atau dimanifestasikan. Gereja pemenang itu ditampilkan di situ. Ketika hari Tuhan itu, ya, kedatangan Yesus kedua, kalau orang Kristen biasanya bilang begitu, ya. Walaupun nggak ada istilah kedua kali di Alkitab, tapi ya kita ngerti lah maksudnya, itu puncak kedatangan Tuhan itu. Ketika Tuhan mencurahkan rohnya tidak terbatas, ya. Itu adalah pembelaan atau pemuliaan anak-anak Elohim, gereja pemenang di situ, ya. Tapi nggak cuma itu aja, ya. Ayat, perhatikan di sini ya, ayat yang ke 21, bahwa bahkan dibilang bukan hanya bangsa-bangsa, tapi makhluk ciptaan itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan kepada kemerdekaan kemuliaan anak-anak Elohim. Artinya ketika terjadi hari Tuhan yang puncaknya kedatangan Tuhan itu, disitulah muncul gereja pemenang, anak-anak Elohim, ya. Tampil dia, dimuliakan di situ dia, ya, dibela Tuhan lah kira-kira gitu ya. Tetapi kemudian terjadi penghakiman bagi bangsa-bangsa. Kita tahu penghakiman itu artinya adalah, kalau Yesaya 26 ayat 9, pengertiannya bukan hanya pengajaran. Penghakiman itu pengertiannya 2 aspek itu. Ada aspek yang memang hukuman, apa yang ditabur orang tuanya, tapi juga ada aspek disiplin. Dikatakan dalam Yesaya 26 ayat 9, apabila Tuhan datang menghakimi bumi, maka bumi akan mengenal kebenaran. Saudara bisa baca itu sendiri, Yesaya 26 ayat 9, ya. Jadi ketika di hari terakhir itu yang disebut hari Kristus atau hari Tuhan atau kedatangan Yesus kedua kali, di situ terjadi peristiwa yang pertama itu pemuliaan gereja pemenang, tampilnya putra-putra Elohim, tapi juga terjadi penghakiman kepada seluruh ciptaan, bahkan dibilang di situ bukan hanya bangsa-bangsa saja, makhluk ciptaan, dalam arti supaya makhluk ciptaan itu mengenal kebenaran dan masuk ke dalam kemerdekaan, kemuliaan anak-anak Elohim itu. Inilah dia peristiwa hari Tuhan yang dahsyat sekali, ya. Jadi ini nubuat Doel, ya, kepada Israel itu, kepada Yehuda secara khusus itu kalau saudara, nggak hanya Nabi Yoel aja, itu nabi-nabi dalam perjanjian lama banyak juga berbicara soal hari Tuhan, ya. Tapi kalau kita terapkan dalam konteks perjanjian baru, wah itu ternyata sangat dahsyat. Paulus menggunakan itu, dikaitkan hari Tuhan itu dengan kedatangan Tuhan puncaknya itu, kedatangan Kristus, ya. Dan pada kedatangan Kristus itu sesuai Roma 8 ayat 19-21 itu berarti bukan hanya kemuliaan atau dipermuliakannya putra-putra Elohim atau gereja pemenang, tapi juga pembebasan seluruh ciptaan. Karena putra-putra Elohim itu di situ ditampilkan tuh, dicurahkan roh itu secara tak terbatas, sama seperti yang diterima Yesus itu. Makanya Yesus janjikan bilang gini, kamu akan melakukan lebih besar dari yang pada kuperbuat, kata Yesus itu kepada gereja. Tapi bukan maksudnya gereja yang mengalami pencurahan Roh Kudus yang parsial sebagian, yang
ternyata gereja mula-mula akhirnya pecah menjadi puluhan ribu denominasi. Bukan ke situ maksud Yesus itu. Nanti ketika pencurahan Roh Kudus yang sepenuhnya, disitulah kamu akan melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada yang kuperbuat. Itu kata Yesus mengatakan begitu kepada gereja. Ya, gereja pemenang juga maksud nanti di akhir zaman tampilnya begitu. Ini luar biasa, Bapak Saudara. Hari Tuhan itu luar biasa ya. Janji bahwa hari Tuhan itu pasti datang, ya, ditunggu atau nggak ditunggu, iya pasti datang, karena itu sudah dinubuatkan, ya. Mau orang percaya atau tidak, ya, ditunggu. Tapi bagi kita umat pilihan Tuhan, ya, gereja yang bukan hanya dipanggil tapi juga dipilih Tuhan, wah, kita menanti-nantikan sekali hari Tuhan itu, karena itu hari di mana terjadi pembelaan Tuhan, ya. Kadang-kadang dalam dunia kekristenan ini sudah tahu ya, dalam dunia kekristenan itu ada banyak yang dipanggil dan sedikit yang dipilih. Karena dunia kekristenan ini adalah gereja mula-mula yang pecah menjadi puluhan ribu denominasi. Jadi nggak semuanya pemenang. Yang pemenang itu kalau dalam Wahyu 17 itu jelas, yang dipanggil, dipilih, yang setia, itu baru dia pemenang. Ya. Karena dunia kekristenan ini udah gereja yang jatuh lah. Kalau di dalam Wahyu pasal 2 pasal 3 itu dijelaskan kejatuhannya karena ajaran palsu 3 ini, Jebel, William, Nikolaus, ya. Jadi bagi kita umat pilihannya, hari Tuhan itu merupakan suatu hari pembebasan, hari pemuliaan, glorification. Kalau dalam surat Roma itu sebenarnya Paulus menjelaskan keselamatan dalam 3 istilah: justification by faith, sanctification by faith. Nah ini yang jarang dibicarakan orang. Glorification by faith ini di Roma pasal 8 dijelaskan, ya, bahwa umat pilihan Tuhan akan dimuliakan pada waktunya. Untuk apa? Bukan untuk dibawa ke surga nyanyi di sana, nggak ada kerjaan lain, bukan begitu. Umat pilihan Tuhan dimuliakan di bumi ini dengan maksud supaya menjadi raja-raja dan imam-imam. Untuk apa imam-imam itu? Kan untuk imam itu perantara untuk memulihkan ciptaan, membawa ciptaan kepada Elohim dan membawa Elohim kepada ciptaan. Itulah fungsinya imam, perantara. Itulah fungsi daripada gereja pemenang, ya. Hari Tuhan hari yang luar biasa. Jadi kesimpulannya, ya, jangan memahami hari Tuhan hanya satu aspek saja, ya. Kitab Amos ini membukakan bahwa hari Tuhan itu ada 2 aspeknya, pengertiannya. Yang pertama, memang benar hari Tuhan itu hari hajaran, hari disiplin, hari penghukuman akibat kejahatan umat Tuhan, ya. Kenalah, dalam kasus Amos ini serang belalang. Tapi juga setelah seluruh pertobatan, maka hari Tuhan aspek kedua pengertiannya adalah pemulihan. Bukan hanya pemulihan umat Tuhan, tapi juga akhirnya sesuai surat Roma 8 itu pemulihan seluruh ciptaan melalui umat Tuhan itu, ya, yang sudah dimenangkan itu, ya. Puji Tuhan lah, ya, ini kira-kira inti daripada tema atau pesan daripada Nabi Yoel. Haleluya, amin.